Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi. kepada Bu Rita selaku moderator pada hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya sedikit pengalaman yang kami punya dari tim ya. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Sebenarnya kegiatan saya tidak se-complicated apa yang telah disampaikan oleh Pak Ahmad tadi. Ini sebenarnya cukup sederhana, tetapi kalau menurut kami kontribusinya ke depannya mudah-mudahan bisa dijadikan referensi juga, terutama untuk bidang pemeliharaan tanaman perkebunan, khususnya untuk komoditas kakao atau Theobroma kakao. Topik yang akan saya share dengan Bapak Ibu sekalian itu berjudul How Chloroplast Genome Sequences Contribute to Phylogenetic Relatedness and Cultivar Identifications in Cacao. Baik, sebagai pendahuluan, saya ingin mengingatkan kembali ya bagi Bapak Ibu yang memang sudah terbiasa dengan komoditas khususnya klaster tanaman, ya mungkin sudah tidak asing lagi, tapi untuk beberapa teman yang biasa beraktivitas di luar komoditas tanaman, ada baiknya saya menyampaikan bahwa kakao ini merupakan salah satu tanaman industri dengan nilai ekonomi yang tinggi dan memang menjadi bahan baku yang sangat ekonomis bagi industri coklat yang khususnya untuk produksi baik itu permen coklat maupun butternya. Dan cocoa butter ini sebenarnya nilainya sangat mahal, harga jualnya sangat mahal. Nah, dalam budidayanya kakao ini dibagi menjadi 3 jenis, itu ada Criollo, Forastero, dan Trinitario. Nah, masing-masing tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Namun yang untuk kualitas ini kelompok Criollo ini bijinya memiliki kualitas yang paling bagus dan kelemahannya tidak tahan terhadap berbagai organisme pengganggu tanaman. Sedangkan dari sisi aroma dia lebih bagus dan nilai jualnya juga lebih tinggi yang Criollo maupun yang Trinitario sebenarnya. Nah, untuk jenis yang kedua itu ada istilahnya Forastero. Nah, ini dia lebih tahan sebenarnya dan memiliki ketahanan terhadap beberapa jenis penyakit di pertanaman kakao. Namun untuk kualitas dia kualitas biji dia lebih tidak sebagus yang Criollo maupun Trinitario ini. Sedangkan yang Trinitario ini merupakan hybrid antara Criollo dan Forastero. Kalau di bahasa Inggrisnya itu Criollo dan Trinitario ini disebut dengan fine kakao ya, fine kakao atau kakao mulia kalau di Indonesia. Sedangkan yang Forastero ini lebih dikenal di Indonesia dengan kakao lindak atau bulk. Jadi dengan adanya variasi di antara 3 varietal group ini merupakan aset yang memang diinginkan oleh pemulia dalam program perbaikan varietas ke depannya. Nah, meskipun kakao ini penting ya dalam industri coklat, namun pemahaman terkait dengan struktur genom kloroplas secara umum itu tidak kalah pentingnya apabila dibandingkan dengan genom inti, di mana dari genom kloroplas ini kita bisa menjelaskan atau memahami seperti apa hubungan filogenetik antar individu-individu dan juga
membantu dalam identifikasi suatu kultivar dari kakao itu sendiri. Nah, ini hanya mengingatkan saja, saya rasa tidak semuanya sudah tahu bahwa kloroplas itu merupakan center atau pusat dari aktivitas metabolik ya, yang mengkodekan banyak sekali protein yang terlibat dalam proses fotosintesis maupun dalam proses metabolik lainnya. Nah, karakterisasi dari genom kloroplas ini biasanya ditandai oleh molekul DNA yang sirkular dengan ukuran kisaran 120 kb sampai 160 kb, dan secara strukturnya dia memiliki dua copy region yang kita sebut dengan inverted repeat. Kemudian inverted repeat ini dipisahkan oleh dua region yang kita kenal dengan LSC, yaitu single copy region, dan juga SSC atau small single copy region. Ya, kalau kita lihat dari karakteristiknya, kloroplas genom ini mengandung banyak sekali gen-gen yang sifatnya konservatif. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk keberlangsungan cycle dari tanaman, dan juga daerah-daerah ini memiliki daerah yang cukup tinggi variasinya, dan ini juga akan menjadi nilai yang sangat berharga untuk riset dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini dilaporkan bahwa genom kloroplas yang memiliki frekuensi tinggi yang terkait dengan evolusi itu ternyata sangat bagus sekali untuk mempelajari hubungan filogenetik antar spesies tersebut, individu dalam spesies, dan juga untuk pengembangan DNA barcode atau barcoding marker, khususnya untuk membedakan spesies-spesies yang sangat dekat hubungan kekerabatannya. Nah, dengan kemajuan yang sangat pesat di bidang next generation sequencing, maka proses sequencing genom kloroplas kakao yang berasal dari DNA total ini akan menjadi lebih efektif, efisien. Kenapa? Karena menggunakan teknologi yang canggih atau disebut dengan high throughput technology, kemudian bisa saving dari waktu, di mana pengerjaan bisa lebih cepat, dan dari segi biaya juga tergolong lebih rendah dibandingkan teknologi sebelumnya. Nah, untuk status sequencing dari kloroplas genome yang tersedia di database itu kita sudah coba telusuri. Itu ada dua sequence genom kloroplas yang berasal dari genotipe Scavina 6, dan satunya berasal dari genotipe yang memang belum diketahui asalnya atau kita kenal dengan unknown provenance, dan ini bisa diakses di database. Kemudian dari informasi ini orang juga sudah mengembangkan apa yang kita kenal dengan ultra barcoding, sehingga dilaporkan di antara 9 genotipe kakao, dan ada individu yang berkerabat dekat itu Theobroma grandiflorum, ini bisa ditunjukkan oleh metode UBC ini keunikan pembedaan di antara individu-individu tersebut. Selain itu, di dalam sequence kloroplas ini juga ada daerah-daerah indels atau insertion deletions yang sangat bermanfaat, yang bisa kita jadikan sebagai marker untuk pembeda antara individu yang sangat dekat hubungan kekerabatannya, termasuk juga ada satu transversi di dalam region kloroplas, yaitu TRNH PSBA, di mana dengan sistem marker yang existing sebelumnya itu tidak bisa dibedakan. Nah, berdasarkan hal di atas, kita pada kegiatan ini melakukan riset dengan maksud untuk memahami lebih dalam ya struktur
genom kloroplas dari 2 genotipe kakao yang ada di Indonesia, itu genotipe DR1 dan Scavina 12, di mana DR1 ini termasuk genotipe dalam kelompok mulia atau fine kakao, sedangkan Scavina ini yang banyak ditanam petani. Kemudian dia termasuk yang bow atau apa tadi istilahnya lindak. Nah, kemudian dari informasi kloroplas, sekuen kloroplas ini, nanti kita akan membentuk atau mengkonstruksi pohon filogenetik, dan kemudian kita akan mencari insersi delesi di antara 2 genotipe ini yang akan kita jadikan sebagai marka barcode untuk membedakan individu-individu kakao yang ada di Indonesia ke depannya. Itu tujuannya. Nah, kalau untuk metode ini sebenarnya simpel sekali. Di sini sudah jelas tadi 2 genotipe yang kita gunakan, kemudian ekstraksi DNA total dari genom kakao ini, dan kemudian kita lakukan sequencing menggunakan Illumina Message Platform, kemudian kita lakukan pairing dari enrich-nya itu untuk mendapatkan yang high quality, dan kemudian kita pisahkan dan dirangkai kembali menggunakan apa yang software CLC Genome Assemble. Kemudian tahapan berikutnya semua kontak itu kita kumpulkan, kemudian dengan software tertentu diurutkan atau diorder sehingga nanti bisa kita kombinasikan ke dalam satu sequence dengan membandingkan sequence yang sudah kita gabung ini dengan genom reference kakao yang tersedia di NCBI. Nah, ini sekilas saya ingin menyampaikan di dalam anotasi genom dan analisisnya berbagai software kita memang butuhkan, seperti Dogma ini untuk melakukan anotasi kakao kloroplas genomnya, kemudian kita petakan. Nah, hasil pemetaan ini kita menggunakan apa yang disebut dengan ORDraw atau Organelle Genome Draw Tools. Kemudian kita ingin melihat perbandingan antar genom kloroplas kakao itu sendiri menggunakan program Vista, MVista, kemudian seperti apa sekuen berulang yang terdapat di antara kedua genotipe ini pada genom kloroplasnya. Kita menggunakan repeater programs, apakah gennya nanti repeat sequence-nya bersifat forward, palindrom, artinya ketika dibaca dari arah 2 arah itu urutannya sama, reverse ataukah complement. Kemudian untuk phylogenetic analysisnya, pertama sequence kloroplas dari genotipe kakao ini kita align satu sama lainnya menggunakan multiple alignment, yang dalam hal ini ada situsnya, Bapak Ibu bisa lihat di sini, MAFFT ini tersedia di NCBI. Kemudian kita konstruk pohon filogenetiknya menggunakan neighbor joining method dengan pengulangan 1000 kali atau 1000 bootstrap dengan menggunakan software Megaseq. Kemudian setelah itu kita berusaha mencari adanya daerah-daerah yang mengandung insersi ataupun deletion ataupun delesi yang nanti kedepannya akan kita kembangkan jadi marker barcoding. Nah, ini kita lakukan berdasarkan daerah-daerah polimorfik yang teridentifikasi dari 2 genotipe ini pada sekuen genom kloroplasnya. Kemudian untuk pendesain atau perancangan markernya itu menggunakan tools yang memang sudah free access di database dengan situs seperti ini. Kemudian untuk hasil, sedikit saya ingin menyampaikan yang gambar di sebelah kanan ini adalah peta dari
genom kloroplas kakao yang kita konstruk. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat banyak sekali warna kotak-kotak yang ini menunjukkan sebenarnya gen-gen yang teridentifikasi. Kemudian di luar lingkaran ini ada gen dengan daerah tipe transkripsinya mengikuti jarum jam, sementara yang di bagian dalam dari lingkaran ini itu gennya ditranskrip berdasarkan arah yang berlawanan dengan jarum jam. Namun apa yang ingin saya sampaikan bahwa total bacaan yang kita peroleh saat itu adalah sekitar 8 juta sekian. Kemudian setelah diseleksi ternyata atau setelah di screening lebih lanjut itu baik dari DR1 dan SK12 ini memiliki ukuran genom yang memang dalam kisaran genom kloroplas secara umum, yaitu masing-masing sekitar 160 kilobasa. Nah, lebih detail kita juga dapat mentabulasi beberapa feature atau karakteristik dari genom kloroplas yang berasal dari dua genotipe ini seperti pada tabel ini. Jadi kita bisa keluarkan berapa row read-nya, kemudian panjang read, kemudian jumlah yang terpetakan dari dua individu ini, dan di sini bisa kita lihat juga ada genome coverage-nya, kemudian juga ada ukuran genom itu sendiri ya relatif sama, baik itu dari genome size, kemudian panjang dari single copy, inverted repeat maupun small single copy-nya. Nah, kemudian dari peta kloroplas tadi yang sirkular tadi, kita lebih detail bisa menganalisis lagi total gen yang kita peroleh itu ada sekitar ini kalau dijumlahkan 112 gen di sini, dan 78 ini yang kuning ini diantaranya itu mengkodekan protein. Sementara di sini bisa kita lihat sebanyak 30 gen itu terkait dengan transfer RNA, kemudian 4 gen itu untuk ribosomal RNase-nya. Nah, di sini ada dikodekan A, B, dan A dan B. Ini merupakan gen-gen yang memiliki repeat sequence ya, yang berulang lebih dari 2 kali. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini bahwa hasil anotasi ini menunjukkan bahwa gen yang terdapat dalam kloroplas ini sebenarnya identik dengan gen yang terdapat di dalam berbeda spesies. Kemudian kita juga mengamati atau merecord karakteristik dari daerah pembatas di antara region-region yang ada di kloroplas ini, baik itu kita kenal dengan boundary region atau kita bisa lihat antara single copy dengan inverted repeat yang untuk A ya, kemudian juga single copy, small single copy-nya. Ini daerah-daerah border ini juga ternyata kita ingin lihat seperti apa karakteristiknya maupun variasinya. Nah, berdasarkan tabel ini kami melihat bahwa daerah antara inverted repeat dan LSC maupun inverted repeat dan SSC-nya itu di antara dua kakao DR1 dan DR12 itu dengan 4 pembanding ini sebenarnya setelah kita bandingkan variasinya itu relatif kecil. Dengan kata lain, struktur dari gennya itu relatif sama, terkecuali adalah gen-gen yang terdapat pada IR
inverted repeat dan large ini ya, large single copy region ini, sedikit variasinya. Nah, sebanyak 3 genotipe yaitu DR1, SK12, kemudian Haki sekian ya, itu memiliki gen RPL2 di antara IR inverted reagent dan large small copy-nya. Nah, perbedaannya sedikit sekali antara IR atau inverted region dan LSC dan antara inverted region dan SSC. Nah, ini kemudian lebih detail kita ingin lihat variasi sequence-nya. Di sini kita lakukan anotasi ya, di mana DR1 ini, genotipe DR1 ini kita jadikan sebagai referensi, kemudian kita bandingkan dengan sequence variasi sequence dari beberapa genotipe. Bisa dilihat di gambar ini bahwa pada umumnya ini kecil sekali ya, ini ada titik-titik ya di sini. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa yang biru ini sebenarnya adalah coding region, kemudian yang warna orange ini adalah non-coding regions. Yang variasi itu ditandai dengan adanya sebenarnya tanda checklist di sini, tapi kecil sekali. Hampir variasi itu munculnya adanya di daerah non-coding region. Sementara di antara sekian banyak region yang ada di sini, hanya 2 gen yang memiliki variasi di daerah coding region-nya. Ini menunjukkan bahwa coding regions coding dari genom Chloroplast itu sangat konservatif sifatnya. Nah, di sini yang 2 tadi itu adalah gen RPOC2 dan YCF1 ya di sini, dan ternyata sequence ini juga dilaporkan bahwa variasi yang kita temukan pada studi ini juga menunjukkan terdapatnya variasi pada studi lain di tanaman yang berbeda. Nah, ini contohnya yang dilaporkan oleh Liu, Kim, Chen, dan beberapa sebenarnya peneliti sebelumnya, dan ini menunjukkan bahwa laju mutasi yang sangat tinggi di daerah coding region YCF1 ini. Nah, kemudian kejadian atau variasi sequence pada daerah coding region ini, yang ini dan ini ya, itu dilaporkan oleh Chen et al 2015, terutama disebabkan oleh insersi delesi, yaitu mutasi yang terjadi akibat adanya insersi maupun delesi pada daerah target tersebut. Di samping itu kita juga mengidentifikasi single nucleotide polymorphism ya dan indel di dalam sequence 2 sequence ini, dan dibandingkan dengan beberapa genotipe yang kita bisa ambil dari database, di mana variasi tertinggi SNP itu ada sekitar 67 SNP ditemukan antara genotipe DR1 dan SK12, sementara yang terendah ini ada di 3 perbandingan antara Stahel dan EET64, kemudian ICS39 dengan Pentagonum, dan antara Stahel dan Criollo. Namun yang unik ya di sini antara Criollo, yang ini merupakan kakao aslinya di daerah asalnya Criollo 22 ini, dengan ET64 ini bahkan tidak ada ditemukan SNP sama sekali. Nah, pada bagian atas ini menunjukkan insersi dan delesi yang terobservasi dengan nilainya seperti ini. Namun tidak semua genotipe perbandingan antara 2 genotipe yang ada di sini itu ditemukan insersi dan delesi. Jadi kita bisa bilang bahwa variasi yang paling banyak adalah di level SNP-nya. Kemudian variasi sequence ini
kedepannya atau pada step berikutnya kita desain sebenarnya marker dari sini untuk mengembangkan indel barcode markers. Nah, kalau tadi bicara masalah gen, kita juga mengamati jumlah sequence yang berulang ya, frekuensinya seperti apa. Dan ini di histogram ini bisa kita lihat dari sekian genotipe, frekuensi sequence repeat atau sequence berulang ini kebanyakan paling tinggi ada di sekitar 30 sampai 39 base pair. Kemudian bagaimana karakteristik dari sequence berulang ini di antara dua genotipe ini DR1 dan di bawahnya SK12 ini repeat sequence-nya ada sebanyak 18 untuk DR1 relatif sama sebenarnya dan DR2 ada sekitar 19 kali pengulangan. Namun di sini yang tipe repeat-nya itu yang paling umum adalah palindrom dan forward, sementara yang komplement tidak ada dan hanya sedikit sekali repeat sequence yang bersifat reverse. Nah, kenapa kita penting mempelajari repeat sequence ini? Karena ini sangat bermanfaat dalam analisis rearrangement genom dan juga untuk studi genetik populasi maupun analisis filogenetik, karena sekuen berulang ini dapat menjadi source atau nilai yang sangat berharga dalam pengembangan marker ke depannya. Nah, selanjutnya dari data sequence yang ada itu kita konstruk pohon filogenetiknya, di mana pada gambar sebelah kiri Bapak Ibu bisa melihat bagaimana diferensiasi antara DR1 dan SK12 ini berdasarkan tadi yang disebut dengan cultivar grupnya. Nah, di sini ada cluster 1 yaitu yang bagian atas ini. Jadi dari 6 genotipe ya, sebenarnya sama dengan cluster 2 juga 6 genotipe. Namun apa yang ingin kami sampaikan di sini bahwa marker sekuen kloroplas ini bisa memisahkan kultivar sesuai dengan grupnya secara budidaya tersebut, di mana dari dendrogram ini bisa dilihat bahwa hampir semua genotipe itu tergolong kepada Criollo dan tipe Trinitario. Sementara yang untuk grup kedua yaitu yang SK12 ini all atau semua genotipenya tergolong ke dalam kelompok Forastero tadi. Nah, jadi informasi sequence dari kloroplas ini untuk studi filogenetik saya rasa sangat bagus, kami rasa sangat bagus karena memang dia bisa membedakan genotipe kakao berdasarkan grup varietasnya atau varietal grupnya. Nah, kemudian dari sequence tersebut kita mencoba mendesain indel based barcode markers. Jadi kita membandingkan kloroplas genom dari dua genotipe tadi, kemudian kita berhasil mendesain atau mengidentifikasi 3 region di sini kita sebut dengan primer TK. TK ini ya Theobroma cacao indel 1, kemudian indel 2 dan indel 3. Ini kita menggunakan marker yang didesain dari daerah ini. Ini ada yang TNK triple U, kemudian RPS L6. Nah, dari sini kita desain markernya dan dapat sequence-nya, kemudian kita coba estimasi desain primer sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita aplikasikan ke 5 genotipe di mana satu sebagai kontrol dan sisanya adalah hybrid
fine kakao F1 hybrid. Dan hasilnya ini sudah confirm sebenarnya bahwa dari 3 marker yang kita desain, 1 bisa membedakan antara Scavina 12 dengan 4 fine kakao tadi. Ya, sebenarnya penelitian ini ke depannya masih kita lanjutkan untuk mendesain marker yang memang applicable untuk untuk menjadikan indel base marker. Peluangnya mungkin masih ada ya, karena kemarin itu kita baru mendesain dari 3 region sebenarnya. Nah, sebagai kesimpulan, saya ingin menyampaikan bahwa pada kegiatan ini kita memang sudah berhasil melakukan whole kakao chloroplas genome sequencing pada 2 genotipe, yaitu DR1 dan SK12, di mana informasi ini sangat penting karena di Indonesia petani masih menanam kakao yang memang dari segi grants-nya itu lebih rendah dari yang terdapat pada perusahaan nasional atau PTPN. Sementara DR1 ini hanya beredarnya di perusahaan swasta dan perusahaan nasional, dan kita ingin berikan motivasi ya, suatu teknologi yang memang kita bisa seleksi di petani nantinya, karena ada varietas yang memang campuran antara Forester Trio dan Criollo tadi. Maka kedepannya dengan adanya markernya kita bisa membantu petani untuk seleksi sebenarnya, untuk memperoleh seperti apa grain kakao yang memiliki kualitas tinggi. Kemudian di situ kita mendapatkan ukuran genom chloroplas berdasarkan petanya sekitar 106, masing-masing 160.619 dan 160.649 base pair. Kemudian hasil anotasi gen itu menunjukkan bahwa genom chloroplas pada tanaman kakao itu kita peroleh sekitar 112 gen yang terdiri dari 78 gen itu pengkode protein, kemudian 30 gen itu bertanggung jawab sebagai di dalam transfer RNA, dan 4 gen untuk ribosomal RNase. Hasil analisis filogenetik yang berasal dari genom chloroplas kakao sudah kita peroleh, di mana dapat membagi 12 genotipe kakao ini menjadi sesuai dengan varietal grupnya, yaitu grup bulk dan fine types. Jadi ini yang tadi disebut dengan kakao Linda dan kakao Mulia. Nah, ini menunjukkan bahwa sekuen chloroplas kakao ini sangat bermanfaat dalam studi pembentukan pohon filogenetik. Kemudian kita juga sudah berhasil mengidentifikasi masing-masing 18 untuk 18 dan 19 untuk DR1 dan Scavina 12 tadi sekuen berulang, di mana selain itu kita juga mendapatkan struktur pengulangan 3 kali dalam kakao, di mana terdapat daerah-daerah yang memang berkontribusi untuk komposisi genom chloroplas dari kakao itu sendiri. Kita juga sudah berhasil mendesain DNA barcode markers, kemudian 1 diantaranya itu sudah secara terbukti dapat membedakan 5 genotipe kakao, di mana 1 adalah Scavina 12 yang memang berbeda dengan fine kakao, yaitu adanya 4 hybrid F1 tadi. Secara umum kami menyimpulkan bahwa kegiatan riset ini menunjukkan bahwa sekuen chloroplas
pada kakao ini dapat dimanfaatkan atau diaplikasikan untuk membentuk pohon filogenetik dengan hasil yang presisi dan juga sangat bermanfaat untuk mengembangkan DNA barcode markers yang sangat bermanfaat juga untuk kepentingan identifikasi suatu kultivar khususnya pada komoditas kakao. Bapak Ibu, saya hanya ingin menyampaikan hasil riset ini sudah publish kebetulan di Emirate Journal of Food Science and Agriculture tahun ini, dan di sini saya sebagai corresponding author. Authornya, di mana di sini kita bekerja sama juga dengan Lab Genomic di Seoul National University, Hyun Sung Park, Ji Young Park, dan Profesor Tae-jin Yang. Dan saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih bahwa penelitian ini sudah didanai oleh program SmartD ya, kita kenal. Ini dimulai pada tahun 2016 ya. Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih kepada salah satu balai di Balit Bangtan, dan juga ucapan terima kasih kita sampaikan kepada College of Agriculture and Life Sciences di Seoul National University yang sebagian memang data tenaga bioinformatiknya banyak dibantu oleh mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin diklarifikasi, dipersilakan, dan waktu saya kembalikan kepada Ibu Rita Andini selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Refli atas paparannya yang menarik ya, karena berhubungan dengan kakao, salah satu komoditas penting ya, Pak Refli, untuk bidang perkebunan selain kopi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin dari kami mohon dilihat Pak Refli di kolom chat kita, sudah ada pertanyaan ini Pak. Oh ya, sebentar Cukup ya Bu ya. panjang, ya. Dan untuk para peserta yang lain mungkin yang masih di sini, izin saya menginformasikan bahwa presentasi dari narasumber kita yang kedua sudah di-share oleh Bu Nurmala, silahkan di-download. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin juga membutuhkan sertifikat kehadiran pada siang menjelang sore hari ini, mohon diisi Bapak Ibu, nanti kami akan buatkan. Sekaligus juga sertifikat untuk kepada dua narasumber kita pada siang hari ini. Silakan Pak Refli, silakan dibaca mungkin pertanyaan dari Pak Bambang. Iya, baik. Ini dari Prof. Bambang ya. Saya petani dari Bogor. Saya ingin menanyakan bagaimana cara menjabarkan hasil genome editing hasil calon kakao semaklonal yang telah kami lakukan, namun reaksi gen mayor masih berpengaruh besar terhadap uji daya hasil. Turunan apa yang harus kami lakukan dengan kasus seperti ini? Oh, uji daya hasil turun apa seperti ini maksudnya? Nah, berpengaruh besar terhadap uji daya hasil turunan. Oh, baik, saya paham. Ini mungkin dari chat ini yang bisa saya tangkap, Pak Bambang menggunakan pendekatan teknologi genome editing untuk mendapatkan semaklonal yang terkait dengan produktivitas ya mungkin ya Pak ya. Nah, namun di sini reaksi gen mayor masih berpengaruh besar. Apa yang bisa saya komentari, mudah-mudahan tidak salah, dan jika
belum memuaskan. Nanti mungkin ada teman-teman lain yang lebih ahli yang bisa membantu ya, karena kalau sepanjang sepengetahuan saya, ketika kita mengaplikasikan suatu teknologi, misalnya genome editing, kita harus tahu dulu aksi gen dari gen yang kita ingin edit itu atau perbaiki tersebut. Misalnya, kalau suatu karakter dipengaruhi oleh sifat kuantitatif, tentunya suatu karakter bersifat kuantitatif, tentunya banyak gen yang harus kita pertimbangkan. Apakah gen tersebut bersifat epistatik atau tidak. Jadi apakah gen tersebut bisa berkontribusi terhadap hasil ketika adanya kerjasama dengan alel-alel terkait di kromosom lain misalnya. Kalau saya lihat di sini mungkin ya Pak ya, pengaruh gen mayor ini masih dominan karena memang aksi gen itu seperti itu. Kalau misalnya aplikasi dari genome editing tanpa mempertimbangkan pengaruh gen lain, tentunya akan mempengaruhi level ekspresi hasil editing yang kita expect tadi bisa langsung meningkatkan hasil. Nah, tapi Bapak juga sudah melakukan backcross, namun nilai heterosis dan heterobilitasnya itu lebih 12%. Apa yang pengaruh epistasigenesis tersebut dan bagaimana cara memperoleh perbaikan genetik terhadap kasus tersebut? Mungkin tentunya setiap step kegiatan ya perlu kita tidak serta-merta ketika kita melakukan backcross terhadap sebentar, saya sedikit agak sulit memahami ini loh Pak, yang epistasigenesis ini saya kurang paham maksudnya seperti apa gitu ya. Apakah yang dimasukkan adalah epistasis di sini atau bagaimana? Tapi sepengetahuan saya kalau pendekatan backcross itu kan tujuannya adalah untuk mengembalikan sifat dari background genetiknya. Jadi misalnya kita sudah punya soma klonal di mana di sana gen yang kita perbaiki itu adalah terkait dengan produktivitas. Kemudian yang soma klonalnya ini tentunya dia punya induk ya, kakao aslinya. Artinya bagaimana kita di galur atau di soma klon ini sifat komposisi genetik dari induk atau wild type-nya, induk aslinya itu bisa kita kembalikan melalui backcross ini. Tetapi apakah tepat langsung kita backcross dengan tujuan untuk mendapatkan nilai heterosis yang tinggi melalui backcross? Ini saya mungkin saya yang kurang tahu ilmunya Pak ya. Karena di situ kalau untuk tujuan mendapatkan nilai heterosis yang tinggi, tentunya dua background genetik ini harus memiliki latar belakang dua individu yang kita silangkan sebaiknya memang memiliki latar belakang genetik yang yang jauh berbeda. Kalau misalnya melalui backcross, tentu saja nilai heterosisnya karena disilang balik ke induk asalnya. Kalau menurut saya heterosis value-nya itu kontribusinya tidak begitu tinggi ya. Mungkin itu Pak ya yang bisa saya jelaskan. Namun saya malah balik bertanya ini sebenarnya kalau misalnya genome editing di sini terhadap gen apa, kemudian setelah
ada treatment atau pendekatan genome editing, apakah dilakukan pengujian di level ekspresinya dulu sehingga kita bisa make sure yang dimaksud Genmaier di sini masih berpengaruh besar terhadap daya hasil ini. Saya juga kurang bisa menangkap Genmaier apakah Genmaier yang memang kaitannya dengan produktivitas. Mungkin Pak Bambang bisa dua komunikasi, boleh Pak? Nanti klarifikasi ini pertanyaannya seperti apa yang Bapak inginkan sebenarnya. Begitu Bu Andini untuk yang Pak Bambang tadi. Mungkin Pak Bambang masih hadir di sini Pak, mungkin bisa klarifikasi singkat aja. Nanti tentu aja untuk detail bisa lanjut via email ya Pak Refli Iya, atau iya, mungkin chat iya. WA. Silakan Pak Bambang, apakah beliau masih hadir di Zoom kita sore hari ini? Pak Bambang? Baik, sembari mungkin Pak Bambangnya belum mendengar panggilannya, berikutnya nih mungkin dari Pak Nurfianto, Pak Refli, pertanyaan kedua. Iya, ini menarik juga nih pertanyaan Pak Nurfianto. Memang DNA barcode ini kita ekspektasinya ya ke depannya tentunya bisa di follow up dengan digital imaging atau sensing untuk identifikasi varietas atau suatu kultivar di tanaman kakao. Namun tentunya kalau dari kami ya yang peneliti berkecimpungnya lebih banyak di laboratorium ataupun real di lapangannya, ilmu tentang digital imaging ini atau sensor ini juga tentunya kami tidak mendalami, tapi biasanya kalau barcoding marker sudah ada, tentunya bisa peluangnya itu ada ya Pak untuk dikembangkan ke depannya sebagai digital imaging untuk digunakan. Jadi kita ke kebun itu tinggal melakukan identifikasi dengan mendekatkan sensor ini ke suatu tanaman, kemudian di situ akan terbaca ini tanaman di Chloroplasa mungkin ini yang menunjukkan kelompok Trinitario, kemudian ini kelompok Criollo, dan juga yang intermediate-nya atau Forastero misalnya seperti itu. Tapi untuk ke identifikasi kultivar secara marker tadi itu memang melalui penelitian ini kita bisa aplikasikan, hanya saja bagaimana kita mentransformasi sekuensi ini ke dalam digital imaging ini mungkin perlu ya Pak diskusi lebih lanjut ke depannya, karena memang saya tidak punya experience juga tentang teknologi sensor ini. Mungkin itu Bu Rita, dan di sini Pak Nurfianto juga karena gangguan internet hilang, jadi minta di-share kembali itu dokumennya tadi. Ya, baik Pak, ini sedang di-share. Internetnya juga Iya, lagi iya. lambat. Iya. Sudah Pak Nurfianto silakan, udah kami share ulang tadi dari Bu Nurmala udah diberikan. Baik, menarik Pak Refli. Satu pertanyaan singkat mungkin Pak dari saya. Setahu Jangan saya susah-susah ya Bu. enggak, udah jam minum kopi nih Pak. Pak Refli, ini kan penelitian menarik ya, karena saya tahu bahwa di penghasil kakao terbesar di Indonesia itu selain dari Sulawesi, mungkin informasi buat Pak Refli juga di Aceh Pak, daerah Pidi. Oh, di PD. Iya, Pidi dan Pidi Jaya Pak, itu sekitar Saya catat. Pidi dan Pidi Jaya 600 sampai 800 meter Pak, atau 400 mungkin Pak, mohon maaf. Mungkin maksud saya gini Pak Refli, kalau Bapak berkenan, boleh saya share nomor Bapak. Kebenaran Iya. setahu saya mantan Ketua BPTP Provinsi Aceh yang sebelumnya, itu beliau sekarang aktif bahkan menjadi Ketua Forum tentang Kakao Aceh. Kan penelitian Bapak ini juga salah satunya meningkatkan kualitas kan Pak, karena setahu saya di PD Iya. kasusnya itu banyak penyakit Pak. Mungkin karena tanamannya Iya. juga udah tua ya, kayak kita manusia semakin uzur juga makin banyak mudah terserang penyakit kan Pak.
Kalau boleh berkenan, Iya, maksudnya saya izin share nomor Bapak ke mantan ketua BPTP itu, mungkin mudah-mudahan iya. ada kerjasama yang menarik yang bisa dilakukan Pak, karena di Aceh memang benar-benar, problem real dari lapangan. Iya Bu, Bu Rita, ini memang tadi di awal saya sampaikan bahwa secara budidaya memang kakao ini ada Kendala. kultivar grupnya. Nah, kalau di eh, tanaman perkebunan itu terkadang em, sumber daya genetik itu memang tidak apa ya, mobilitasnya itu tidak segampang tanaman pangan ya. Iya. Namun tentunya kalau untuk sumber gen itu melalui kerjasama saya rasa itu perbaikan varietas ke depannya itu akan sangat besar peluang untuk melakukannya, di mana eh, jadi pemulihannya ataupun pihak tertentu yang interest dengan kakao ini Mmm, memang harus tahu dulu sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari mhm, masing-masing spesies itu, mhm, subspesies ataupun varietal grupnya. Di mana tentunya untuk industri kakao dari kualitas biji ya Bu ya, mhm, itu selain kualitas bijinya yang bagus, di mana biasanya untuk konsumsi industri kakao itu warnanya putih, sementara yang kontrasnya itu adalah ungu. Namun dari sisi aroma itu juga merupakan karakter yang paling tidak kalah pentingnya, serta ketahanan terhadap OPT seperti tadi itu. Nah, em, varietas yang beredar di petani itu sebenarnya eh, ketahanannya lebih bagus ya dibandingkan dengan yang ada yang disebut dengan varietas apa jenis mulia tadi atau fine kakao yang memang dibutuhkan oleh industri. Nah, jadi strategi pemuliaannya adalah kita memang kalau ingin memperbaiki jenis kultivar yang ada di petani, tentunya kita inginkan donornya yang berasal dari pihak perusahaan atau swasta atau perusahaan nasional ya, yang memang kualitas bijinya lebih bagus dan dari karakter aromanya lebih baik dibandingkan yang tipe lindak yang kebanyakan ada di kebun-kebun petani itu. Sebaliknya juga untuk yang eh, kultivar dengan karakter yang unggul tadi, tapi dia tidak tahan dan juga secara fisik dia lebih lemah dibandingkan dengan yang ada di lahan-lahan petani, juga tidak tahan terhadap berbagai cekaman biotik. Itu memang mereka juga membutuhkan apa donor atau kakao yang memang berasal dari jenis apa tadi Forastero tadi, kakao lindak tadi. Jadi strategi kedepannya mungkin ya teman-teman yang di PD merasa tanaman itu sudah tua, itu tentunya kita nggak bisa menyimpulkan begitu saja. Memang banyak aspek yang kita perlu pikirkan ke depannya mhm, dengan Pemdanya atau baik, dengan petani setempat baik, begitu Bu ya. baik, ya, Jadi paling tidak peluang itu ada baik, untuk perbaikan varietas ke depannya. Ya. baik. Izin tapi Pak Refli ya, saya share, slide-nya ke teman-teman di Iya, BPTP, iya, mudah-mudahan iya, mereka-mereka bisa mengkontak Bapak, mudah-mudahan iya, ada kerjasama Pak yang benar-benar bisa dilakukan dari pengalaman di lapangan. iya. Nanti Baik. Bu Rita langsung menghandle dari Aceh. Nanti, apa, kasihan ini narasumbernya lebih hebat, nanti saya malah jadi bersalah bertanya sesat di jalan nanti, Pak. Mohon maaf. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung, waktu 14.57, eee, alhamdulillah 2 narasumber kita walaupun satu dari, Cibinong, satu dari Jember, telah bersedia, meluangkan waktu untuk membagi ilmunya kepada kita. Jika ada kesalahan atau masih ada yang kurang, mohon Bapak Ibu memaafkan tim kami karena biar bagaimana kami masih, banyak perbaikan.